Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas novel Tsukimichi Isekai Dochu volume 15 part 1. Sebelum kita masuk pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini biar saya semangat buat konten tanpa banyak basa-basi lagi. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pada hari Makoto dan perusahaan Kuzuna meninggalkan Limia, ada satu tamu di Kendawan Hopeless di bagian selatan kerajaan. Kepala keluarga Hopeless saat ini, Algurio Hopeless, telah kembali ke wilayahnya pada saat kelompok Makoto berada di ibu kota. Untuk mempersiapkan penyambutan tamu, maka dia seharusnya menyelesaikan bisnis itu ketika mereka berada di ibu kota. Tindakan tidak logis yang kemungkinan besar akan disarankan Makoto hanya saja ketika seorang meningrat membuat janji ada kebiasaan khusus yang merepotkan dari satu pihak mengunjungi dan yang lainnya menerima. Joshua merasa itu merepotkan juga, dan Hibiki yang menemaninya juga merasakan hal yang sama di dalam. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memperburuk situasi. Mereka telah berangkat dari ibu kota dengan kelompok Makoto, dan dengan demikian telah tiba di wilayah Hopeless untuk mengantar mereka pergi. Joshua melarang tindakan jahat terhadap Makoto dan perusahaan Kuzunoha. Sepertinya Joshua sendiri tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Di tempat ini hanya ada Joshua dan Algurio. Hibiki yang ada di sini dengan dalih menjadi pengawal Joshua, dengan kesatria yang bekerja untuk rumah tangga Hopeless bersiaga di luar ruangan. Seperti Algurio tidak menentang pernyataan Joshua ketika kelompok perusahaan Kuzunoha bersarang di tempat ini. Algurio jelas-jelas mengirim pembunuh untuk membunuh mereka. Algurio tidak mengatakan apa-apa pada pernyataan Joshua. Dalam kesempatan ini, kebijakannya menegaskan apa yang telah ditunjukkan Joshua. Pembunuh yang menyerang Makoto adalah orang-orang yang dikirim oleh Algurio dan kelompoknya, dan buktinya sudah ada di tangan Joshua. Perbuatan ini biasanya akan mendapatkan hukuman berat seperti memotong bagian dari wilayah mereka atau penurunan status mereka. Jika bisa diselesaikan hanya dengan mengganti kepala keluarga, itu bukan perdagangan yang buruk bagi rumah tangga Hopeless. Tapi selama perusahaan Kuzunoha terlibat, Algurio tidak bisa dengan mudah mengganggu. Bahkan jika itu secara tidak langsung, tidak mungkin dia akan menganggapnya menyenangkan, karena itu berarti kekuatan rumah tangga mereka telah direnggut lagi oleh mereka. Joshua tidak mengabaikan celah kecil dalam kata-kata Algurio. Algurio juga bisa melihat situasi perang. Dia juga telah berdiri di medan perang, dan dia mengerti bahwa perang dengan ras iblis adalah perang serius yang mempertaruhkan kelangsungan hidup ras. Itu sebabnya dia menyuruh Ilumgan pergi ke Rosgard untuk memoles kemampuan memerintah dan kekuatan bertarung ke level tinggi. Algurio berbicara tentang cita-cita yang belum matang. Dia ingin Ilumgan bekerja di medan perang dan sebagai gantinya mengembalikan putra sulungnya untuk memulai pendidikannya menuju sukses sebagai kepala. Ini adalah percakapan yang berbahaya, apalagi itu penting. Tetapi itu bukan sesuatu yang cukup besar untuk menjamin kehadiran sang pahlawan. Dari awal hingga akhir, Joshua tidak panik sama sekali. Bahkan tubuhnya berbicara tentang ketidakpedulian dan ketenangan. Setelah Joshua dan Algurio cukup berbincang-bincang, mereka pun mengakhirinya. Joshua menjawab penyambutan Hibiki yang ada di ruangan itu. Biasanya, Hibiki menunjukkan rasa hormat yang biasa kepada pangeran. Tetapi ketika mereka sendiri, suasananya seperti dua teman dekat. Joshua berbicara tentang tindakan tidak manusiawi Algurio, seolah-olah itu bukan masalah besar. Di sisi lain, Hibiki menanggapi pembicaraan tentang dia membuang gundik satu demi satu dengan ekspresi rumit. Bagi Limia, wilayah Hopeless dikenal mudah untuk ditinggali dan merupakan tanah yang kaya. Banyak orang yang memasukinya dan sedikit yang ingin keluar.
Selama orang-orangnya patuh, Algurio menunjukkan kepada mereka sebuah pemerintahan yang akan membalasnya. Tentu saja, ini hanya perbedaan antara eksploitasi yang jelas dan eksploitasi yang cerdik. Itulah mengapa reputasi perusahaan Kuzunoha di wilayah yang dipengaruhi oleh keluarga Hopeless sangat buruk. Itu jelas karena rumornya mengalir di sekitar. Dari rumor yang beredar, yang paling kuat adalah Kuzunoha itu jahat dan Hopeless itu adil. Untuk orang-orang yang hidup tanpa masalah dan benar-benar dirawat oleh tuan feodal mereka, Algurio, tidak mungkin mereka menganggapnya jahat. Jadi ini juga merupakan hasil yang jelas. Selain itu, kekuatan pajak yang dia berikan kepada keluarga kerajaan lebih baik daripada wilayah lain. Bahkan ketika dia dilaporkan melakukan praktik penipuan, sebuah perusahaan yang merupakan musuh dari Hopeless, bahkan jika mereka adalah tamu yang diundang ke keluarga kerajaan, ada banyak bangsawan dan penduduk umum yang tidak menyambut ini. Hibiki dan Joshua memanfaatkan ini sebagai langkah untuk menghancurkan para bangsawan yang terlalu menganut doktrin lama tentang supremasi bangsawan. Dengan serangan Makoto sebagai permulaan, mereka menghabisi orang-orang yang bertindak berdasarkan rasa kekalahan saat Makoto berada di Limia. Lem latih bekerja sebagai kooperator perusahaan, jadi rencananya berjalan dengan lancar dan dikombinasikan dengan bukti yang mereka kumpulkan dari penipuan sampai sekarang dari banyak bangsawan. Mereka dapat menjalankannya. Jadi, perusahaan Kuzunoha digunakan sebagai umpan. Ngomong-ngomong, Makoto tidak tahu tentang ini, karena tidak semua kegangguan sampai padanya. Setelah dijanjikan oleh Hibiki bahwa dia akan memberikan pembalasan kepada para pembunuh dan yang terlibat, Lem dibuluk hati Lem. Dia merasa marah. Dia yakin itu tidak akan merugikan perusahaan, jadi dia memutuskan untuk bekerja sama. Hibiki terdiam bahwa rencana sudah dimulai. Rumah Hopeless yang tidak hanya terjerat dengan perusahaan Kuzunoha di Rosegard, mereka juga ada yang mengirim pembunuh ke arah mereka. Bahkan jika itu Makoto, jika dia menyebutkan masalah itu, dia bisa menolak. Itulah yang juga dipikirkan Joshua. Tapi sebaliknya, itu bisa digunakan sebagai tangan untuk melecehkan Algurio atau orang-orang yang terlibat. Begitulah pikirannya. Jadi, sambil sangat berhati-hati agar Mio dan Lime tidak curiga, dia tetap berbicara dengan Makoto. Hibiki bergumam dengan ekspresi rumit karena dia membayangkan sisi yang membuat senang dan sisi yang akan merepotkan. Setelah pembicaraan Hibiki dan Joshua selesai, mereka pun beristirahat. Perusahaan Kuzunoha dan Makoto adalah eksistensi yang akan membawa pengaruh besar, tidak hanya untuk Limia, tetapi untuk semua lapisan atau di setiap negara. Ini akan menjadi kenyataan diam-diam yang akan berangsur di dalamnya. Pembicaraan tentang musim dingin. Meski begitu, Lem pertama kalinya datang ke sini, tapi Kalenoon selalu turun salju. Dengan gerbang kabut, mereka melompat ke satu-satunya kota yang saat ini ada di Kalenoon. Lokasinya berada di lantai 2 cabang Adventure Guild di Kalenoon. Saat pergi ke kota, mereka biasanya berteleportasi di sana. Anggota staf yang ditempatkan di sana mengira mereka petualang, tetapi orang di sisinya segera membalas. Ini pertama kalinya Makoto melihat seorang salah mengira mereka. Jadi mungkin dia adalah seorang yang belum lama berada di sini. Tapi ya, anggota staf yang mengoreksinya terjebak dalam kata-katanya karena sepertinya ini pertama kalinya dia melihat Lime. Dan Lime memperkenalkan dirinya sebagai mantan petualang. Anggota staf pemula mengembalikan reaksi yang tidak sesuai dengan pengenalan diri Lime. Bukannya perusahaan Kuzunoha tidak memperkerjakan petualang. Dikunyah oleh atasannya untuk kedua kalinya, dia menggaruk kepalanya saat dia meminta maaf kepada Lime. Makoto datang untuk memeriksa keadaan kota dan ingin menemui Eva dan Ruria. Setelah berjalan beberapa saat,
Penjaga gedung mengonfirmasi sosok mereka, dan setelah memperbaiki posturnya, dia menyambut mereka. Mereka dipandu oleh orc dataran tinggi yang datang dari dalam dan ruangan pertemuan. Mereka melewatinya dan berdiri di depan kamar pribadi Eva. Ketika orc mengetuk pintu, sebuah suara Eva datang dari dalam. Dari suaranya, Makoto bisa merasakan kelelahan sejak datang ke Kalenion. Eva telah menggunakan pidato formal dengan Makoto meskipun dia lebih tua. Karena Makoto tidak suka menggunakan bahasa formal, Melihat Eva langsung dari depan, Makoto pasti tahu bahwa dia sangat lelah. Eva pasti sangat lelah. Melihatnya bergumam agak menakutkan. Eva pikir ada cukup banyak metode untuk menghadapinya. Tapi masalahnya adalah Eva kurang pengalaman dan pengetahuan. Di masa Eva sebagai bangsawan, jika Eva belajar bagaimana mengelola wilayah daripada bangsawan yang memiliki wilayah di utara, situasinya mungkin akan berbeda. Bahkan untuk Emma dan yang lainnya dikirim ke sini dengan salju sebanyak ini, kita tidak bisa melakukan itu. Eva tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Eva tidak pada usia di mana Eva bisa menyanyiakan tahun demi tahun. Emma dan yang lainnya telah menjadi bantuan besar juga. Mereka memperkenalkan sejumlah tanaman yang menghasilkan panas, dan meskipun tidak semuanya, ada beberapa tanaman yang ada di tanah Kalenion di masa lalu juga tumbuh di ladang. Pertumbuhannya cepat, dan salju di sekitarnya dihalangkan pada tingkat yang diterima. Jadi itu menjadi harta yang tak ternilai. Sesudah berbicara dengan Eva, Makoto berencana membuat pemandian air panas. Pada saat itu, Serwell mengatakan bahwa ada tempat di mana suhunya meningkat karena hal-hal seperti letusan gunung berapi bawah laut. Jadi, mereka akhirnya menemani Makoto ke Kalenion. Dia mengatakan bahwa di dalam Neptunus ada orang-orang yang mandi di perairan yang hangat. Sepertinya Skila yang suka berperang. Levi tertarik pada Mamono di daerah badai salju, jadi dia ikut dengan mereka. Tapi Levi yang paling kuat saat mereka pergi dari Asora, sekarang adalah yang paling lemah. Alasannya karena dingin. Mereka melanjutkan pencarian untuk sumber air panas. Makoto berbicara, tapi Serwell menatap Makoto dan mengangguk seolah kagum. Serwell kagum karena meskipun suhu dingin, Makoto bisa bergerak seperti biasa. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Sekarang hanya ada penggalian yang tersisa. Serwell membuat senyuman pahit, dan kemudian dia perlahan mengambil sikapnya. Dia menunjuk ke depan trisulanya yang lebih tinggi badannya. Mungkin Serwell memperhatikan gerakan Makoto. Dia menyuruhnya untuk tidak bertindak. Ketika Makoto membatalkan breed, dia mengucapkan terima kasih. Tidak bisa ditolong. Mari kita lakukan persiapan untuk menggali. Makoto hanya mengambil alat dari Elder Dwarf. Bukannya kamuflase, rasanya seperti tubuhnya telah menyatu dengan salju. Tapi ya, bagaimana? Hal seperti ini adalah masalah kecil. Darah biru dan potongan daging berserakan. Sebuah headbutt. Meskipun dia tidak memiliki tanduk di kepalanya, headbutt itu memiliki kekuatan yang mengesankan. Tidak ada yang tersisa dari bentuk asli Mamono itu. Selanjutnya, Serwell menusukkan tombak ke kanan. Tombak Serwell bergerak seolah-olah tertarik ke arah Mamono seperti burung yang menukik dari langit. Tinjunya menghancurkan kepala ular yang menggeliat. Bahkan jika Serwell meninggalkan tombaknya, itu akan tetap baik-baik saja. Mamono di sekitar area ini seharusnya relatif kuat, tetapi tampaknya mereka bukan musuh dalam menghadapi Neptunus. Dalam suasana lembab, Makoto membayangkan banyak skenario. Sejumlah besar air mendidih jatuh tepat ke arah Makoto. Air mendidih yang
air mendidih yang mulai memenuhi tempat itu bukan pemandian, itu sumber air panas. Tampaknya itu adalah tempat dengan lebih banyak air panas daripada Makoto kira. Ketika Makoto memeriksanya, dia bisa melihat ada tempat berbentuk mangkuk di bawah air panas mulai mengalir ke dalamnya. Cukup sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan di part selanjutnya, dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat kontennya. Sampai jumpa di part selanjutnya.